kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa yes Tuhan, Engkau baik dalam hidup saya. Dalam keadaan apapun, dalam suasana apapun, situasi apapun, Engkau selalu berada bersama kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Syukur di hadapan Tuhan. Sujud di kaki Tuhan. Syukur kepadamu Bapa. Syukur Tuhan. Syukur lagi. Syukur. Kami bersyukur kepadamu. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur. Syukur akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami membuka mata ini, kami bersyukur. Kami rasakan kebaikan-Mu Bapa. Ketika kami dapat melangkahkan kaki ini, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Ketika kami sampai ke dalam rumah-Mu, kami bersyukur Abah. Kami dapat memanggil-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ya ratakabana syikirana. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami dapat menikmati hangatnya sinar mentari pagi. Kami bersyukur Tuhan. Menyaksikan kuasa-Mu, indahnya alam ciptaan-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Kagumi akan ciptaan-Mu. Ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan.
sembah kami ke dalam nama Tuhan, kehadiran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah raya ini, ibadah kemenangan demi kemenangan, ibadah kesembuhan, ibadah keselamatan, ibadah kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada di tengah kami, menjamah kami semua Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Wah, dahsyat luar biasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya saudaraku. Semua siap untuk memuji Tuhan? Siap semua memuji Tuhan? Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri ya saudaraku ya. Haleluya. Bila sangkakala Allah berbunyi, itulah tanda panggilan Tuhan buat saudara dan saya semua. Haleluya. Sudah siap semua? Amin. Oh, kurang suaranya. Sudah siap semua? Siap panggilan Tuhan. Beri sukacita buat Tuhan. Amin saudaraku, kita mau dengar suara itu, suara nafiri Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dari seluruh penjuru bumi
Yesus Raja di atas segala raja, bukan yang lain. Tiada yang setara dengannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Saudara percaya? Yang setuju katakan amin. Amen. Yesus Raja segala raja, yang setuju katakan amin. Yesus Raja segala raja. Yes, haleluya. Kita percaya semua ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita mau masuk dalam firman Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Rasakan hadirat Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan, aku percayakan Kau Tuhan, Yesus Juru Selamat yang hidup. Tidak ada yang setara denganmu. Tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, manusia tidak mampu menghadapi Engkau yang menyambutkan. Sekali lagi katakan, Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah hanya Yesus sanggup
kasih Bapa. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Imani Tuhan Yesus bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan. Kuasanya dahsyat, mujizatnya luar biasa. Nyanyikan pujian ini kembali. Oh, aku percaya Tuhan. Dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Seterusnya sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Bapa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih bagi-Mu. Haleluya. Amin. Sudah hampir 4 bulan juga kita online dan hari ini pertama kali kita berjumpa lagi ya. Dan mungkin bulan ini yang terakhir untuk kita ibadah ya. Selanjutnya nanti ada pemberitahuan lebih lanjut lagi. Oke. Ini adalah minggu yang ketiga. Nah, bagaimana Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kabarnya? Luar biasa ya, luar biasa dahsyat. Pemeliharaan Tuhan begitu ajaib kepada kita ya. Kalau orang dunia bilang katanya, ya lewat pandemi ini banyak kesukaran, banyak masalah, ya gaji dipotong, di PHK atau apapun juga resign, ya tetapi tetap kita punya Tuhan, Tuhan pelihara kita, amin. Minggu pertama dan kedua, siapa yang menyaksikan firman Tuhan di YouTube? Nggak ada. Tidak ada yang menyaksikan khotbahnya? Ada? Ada, ya. Sekarang saya mau bikin kuis sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetap ada hadiahnya. Tolong dong suami saya. Itu di belakang hadiahnya, tolong dibawa ke sini. Oh, jangan suami saya yang dibikin hadiah, ntar saya kesepian. Oke. Minggu pertama, jangan dijawab, angkat tangan dulu. Siapa yang khotbah, tentang siapa tokohnya, dan ada berapa poin yang dibicarakan. Minggu pertama dan kedua, siapa yang hafal? Angkat tangannya. Minggu pertama.
Ini semalam saya ada tanya sama Coach Eka, saya juga lupa gitu. Karena saya udah catat tapi saya lupa taruh kita di mana. Akhirnya Coach Eka kasih clue-cluenya dan minggu kedua saya nonton lagi. Siapa yang apa? Nggak ada. Ayo Pak Gem. Pak Gem udah bisik-bisik. Elis, Elsa, lupa poinnya. Kalau lupa poinnya, ya udah deh. Minggu pertama siapa? Siapa? Elis apa Elsa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Waduh, kasihan sekali ya. Bu Esther, berdiri dong. Bukan. Tokonya? Daniel. Poinnya? Ada 3 poin. Yang pertama, oh ya silakan Bu Esther, ambil. Itu ada biskuit, ada kerupuk, ada minuman, ada sarden. Nanti dimasak ya Bu Esther. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, memiliki disiplin yang baik. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh. Minggu kedua, siapa yang tahu? Pembicaranya siapa? Tokohnya tentang siapa? Dan ada 3 poin juga yang dibicarakan. Halo, Bapak Ibu, saudara sekalian, dengar firman Tuhan. Bukan karena apa saya mau menguji Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi saya mau tahu sampai di mana kita firman Tuhan, ya, sampai di mana kita melakukan firman Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan mau memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu saudara sekalian, supaya tidak tersesat. Itu yang menjadi kerinduan kami, ya. Ada? 2 minggu yang lalu, ya bukan 2 minggu, seminggu yang lalu itu Bapak Albert dari majelis dari pusat Batu Tulis tentang membicarakan tokohnya yaitu Yusuf. Ada 3 juga yang dibicarakan dianggap di sini. Yusuf selalu terkoneksi dengan Allah. Yusuf memiliki respon yang benar di dalam kehidupannya. Yusuf melakukan yang terbaik dalam setiap yang dikerjakannya. Dia melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya. Oke, kalau minggu ini saya akan membawakan firman Tuhan. Roh Kudus membuat hidup kita menjadi sukses atau berhasil, dan tokohnya diambil dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu lagi yang saya mau kasih kuisnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu punya nama lain. Siapa nama lain itu? Sadrak siapa? Mesak siapa? Abednego siapa? Ini tentang Alkitab juga loh. Elis, kayaknya Elis hafal. Nggak tahu. Ada? Nggak ada juga. Oh, sedih banget ya. Atau lupa ya? Budi? Biasanya Bu Lilis. Bu Lilis apa Bu Lilis? Lupa juga. Oke, saya kasih tahu. Sadrak itu Hanaya, Mesak itu Misael, Abednego itu Azaria. Ya. Jadi Hanania, Misael, dan Azaria. Oke. Jangan dibilang hidup kita ini sudah berhasil saat ini. Jangan bilang hidup kita, oh nggak ada hasilnya. Begini-gini aja, hidup miskin, kerja keras, pulang malam. Jangan. Kita masih proses dalam menjalani hidup ini. Kalau kita masih hidup, kita belum bisa dibilang hidup kita sukses
atau berhasil atau tidak berhasil. Kalau kita dipanggil Tuhan dan hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, atau kita sudah meninggal dipanggil Tuhan ke surga, itu baru hidup kita berhasil. Kenapa saya bilang ini? Karena kita sudah mengikuti atau melakukan firman Tuhan, ya, seturut maunya Tuhan, itu baru hidup kita berhasil. Kalau meninggalnya kita di dalam Tuhan. Tapi pada waktu kita tidak meninggal di dalam Tuhan, itu yang ngeri. Itu bisa dibilang hidup kita tidak berhasil. Jangan sia-siakan hidup kita ini. Ada nyanyiannya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang kita punya. Selagi kita masih ada, selagi kita masih mampu, selagi kita punya kaki untuk melayani Tuhan atau melakukan firman Tuhan, kerjakan itu. Kita nggak tahu hidup kita ini sampai kapan. Kita nggak tahu kontraknya hidup kita ini umur berapa, kita nggak tahu. Minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat Mary Alam, itu kakaknya Rita Novri, suaminya meninggal. Itu masih umur 39. Siapa yang tahu dia meninggal? Enggak ada yang tahu. Jadi jangan bilang, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih gagah, saya masih sehat. No. Jangan bilang itu. Selagi kita masih muda, selagi kita masih hidup, bisa bernafas sekarang ini, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saat nanti Tuhan manggil kita, itu baru dibilang hidup kita berhasil. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara punya kekayaan atau punya harta atau punya apapun, pekerjaan yang luar biasa, kita belum bisa disebut berhasil atau sukses. Ini menurut ajaran firman Tuhan. Tetapi kalau menurut dunia, hidup itu berhasil. Karena apa yang udah kita miliki, semuanya, apa yang kita mau itu udah ada. Tapi di dalam Tuhan, itu belum. Karena semuanya itu milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk mengelolanya. Di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. 1, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku hal ini. Jika Allah kami melepaskan kami dari kehamilan yang melawan itu dan dari dalam tangannya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang hidup. Kita sudah tahu ayat firman Tuhan ini, cerita tentang SMA, ya kita udah tahu waktu kita di sekolah minggu, ya SMA. Cerita ini menggambarkan atau mengambil 3 poin, yaitu harus makan dan minum dari santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Yang kedua, semua orang menyembah patung yang dibuat oleh raja. Yang ketiga, mereka boleh sembahyang kepada patung, bukan kepada Allah. Ya. Di sini saya ambil 3 poin. Bukan 3 poin, 5 poin. 5 poin tentang kehidupan SMA yang harus kita ikuti atau teladani. Yang pertama, ketaatan dan kesetiaan. Walaupun kalau kita baca selanjut ayat-ayatnya, ya, bahwa SMA ini dia harus makan
harus menyembah ya kepada Allah lain, tapi dia tidak. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Yang saat ini kita sedang mengalami pandemi corona. Apakah kita tetap setia menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kita kalau kita sudah melakukannya. Ada upah yang akan kita terima, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. SMA taat dan setia kepada Tuhan, terus menjalankan perintah Tuhan walaupun ada larangan untuk menyembah Tuhan. Kita walaupun ada larangan, bukan larangan ya, dianjurkan untuk tidak beribadah di dalam gereja, tapi kita tidak hilang akal. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih orang-orang yang mengerti tentang edit mengedit, yaitu Koceka. Puji Tuhan ya. Saya yakin setiap gereja Tuhan sudah percayakan satu-satu orang. Ada yang saya bilang ya berapa kali yang lalu bahwa melayani Tuhan bukan hanya di mimbar saja, musik, singer, WL, firman Tuhan yang membawakannya, enggak. Tetapi inilah semua kita pelayan-pelayan Tuhan. Nyapu, ngepel, asyir, itu melayani Tuhan. Di rumah pun kita nyapu, ngepel, kita melayani Tuhan, atau membantu orang tua kita, itu udah melayani Tuhan. Setia dan taat melakukan firman Tuhan, itu yang Tuhan mau kepada kita. Yang kedua, komitmen. Tuhan menghargai komitmen yang sungguh-sungguh yang kita lakukan kepada Tuhan. Komitmen kita saat baca Alkitab. Tuhan, saya mau baca Alkitab sampai habis Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melakukan WPDA. Dan saya percaya bikin WPDA ini tidak didorong-dorong atau tidak dengan keterpaksaan kita lakukan, tetapi memang kita rindu. Tuhan, saya mau, saya komitmen untuk saya melakukan firman Tuhan. Saya mau membaca Alkitab habis 1 tahun atau mungkin setahun 2 kali, kita nggak tahu. Itu tergantung komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen untuk melayani Tuhan, komitmen untuk berdoa. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini mau dan tergerak untuk berdoa rantai, satu harian 24 jam itu ada doa rantai. Puji Tuhan, dilakukannya. Ini adalah komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Tuhan. Bukan komitmen atau bukan janji kita sama Bu Gembala, enggak, bukan. Kalau ada yang berpikiran seperti itu salah. Tetapi janji kita sama Tuhan. Lakukan itu dengan setia dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, Allah mempunyai rencana. Dalam ayat yang ke-28, 29, 30, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, ya. Allah punya rencana yang indah. Setelah kejadian SMA ini masuk ke dapur api, Nebukadnezar mengatakan, mau lihat bahwa dia tidak kenapa-napa. Malahan dimasukin 3 orang SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi yang dia lihat adalah 4 orang. Satu lagi siapa? Malaikat. Dan setelah itu Nebukadnezar mengatakan bahwa semua rakyat Israel harus menyembah Tuhan. Di sini kita tahu bahwa Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Setiap masalah-masalah yang di dalam kehidupan kita yang terjadi, Tuhan punya maksud. Tuhan gak biarkan itu lewat berlalu saja tanpa tujuan. No.
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat saya mempunyai masalah ini. Kita nggak tahu. Tapi suatu sekali kita akan ingat bahwa Tuhanlah yang memimpin kita untuk mungkin menguatkan orang, mungkin menjadi kesaksian yang indah dalam kehidupan orang lain. Ya. Contoh, kita tahu keluarga Chihuahua bagaimana. Masalah-masalah yang datang dalam kehidupan dia bagaimana. Pada saat saya dalam mengalami masalah, Roh Kudus ingatin saya, kamu belum seberapa masalah kamu. Lihat keluarga Ibu Olga. Kamu belum ada apa-apa. Baru begitu aja udah cengeng, udah berteriak-teriak. Tuh. Dan pada waktu saya dalam masalah, terus saya mengajar, anak murid saya bilang, ibu belum pernah sih ngalamin seperti saya. Saya bilang, no, saya udah pernah ngalamin seperti kamu, malahan lebih, saya bilang gitu. Jadi nggak usah terlalu terpuruk banget dengan masalah-masalah kita. Iblis seneng loh, iblis pinter memakai kelemahan kita. Ya. Jadi saat ini jangan bilang masalah saya berat banget, masalah saya, aduh, lu nggak bakalan bisa deh. Kayak gue ngalamin seperti ini, lewatin nggak pernah bisa lo. Ingat, masalah-masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Masalah yang kita hadapi, Tuhan ada selalu bersama kita. Tuhan kasih solusinya. Ya. Jadi jangan bilang, aduh, madesu, masa depan suram. No. Masa depan kita Tuhan sudah atur. Amin. Masa depan kita Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita. Yeremia 29 ayat 11 apa? Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Dia nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia nggak pernah bilang see you goodbye, enggak. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita untuk menghadapi bersama-sama masalah-masalah kita. Ada satu kesaksian kemarin ini kami reunian lewat Zoom di kelas di Sakti gitu ya, Imam atau Ajani. Satu teman saya kesaksian seperti ini. Dia melayani di Lombok, dia buka perintisan di Lombok, dan di Bali itu kalau orang Bali yang menetap di Lombok harus memakai memakai budaya Sasak, namanya Neralik, yaitu dicuri untuk dinikahi. Jadi adiknya dia waktu itu datang bersama dengan keluarga teman saya ini, Markus Setiawan. Dia datang, adiknya ini perempuan, itu diculik sama orang yang mau sama adiknya ini. Ya, orang ini teman saya ini dia mencari semuanya sampai bingung gimana gitu loh. Akhirnya bersama ke RT pemuka di sana gitu ya, pemuka di Lombok itu berembukan dengan Markus. Terus udah gitu akhirnya datangin ke tempat orang yang menculik adiknya itu. Ternyata nggak ada, karena diumpetin. Tetapi di dalam hatinya bahwa adiknya itu ada, disekap di suatu ruangan. Akhirnya dia minta, Tuhan tolong saya, pimpin saya. Apa yang terjadi dalam kehidupan dia, yaitu ternyata memang benar adiknya itu ada di satu ruangan, dan adiknya itu sudah di hipnotis ya, udah di supaya nggak menteriak-teriak atau supaya nggak kenalin si Markus ini gitu. Singkat cerita, adiknya ketemu dan dibawa pulang.
dengan pemuka-pemuka yang ada di sana dibantu. Dan orang yang menyekat adiknya ini itu belum Kristen karena memang menganut budaya sana Bali. Setelah itu terjadi kerusuhan. Ya, terjadi kerusuhan dan gereja itu didatangin sama orang-orang di sana. Terus yang bela itu siapa? Orang yang menculik, keluarga yang menculik adiknya ini. Singkat cerita, mereka semuanya bertobat. Kita nggak tahu masalah-masalah yang nggak akan datang dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami masalah-masalah itu, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya masalah ini datang untuk menguatkan saya, untuk saya maju naik level, untuk saya menguatkan orang lain. Jadi jangan bilang, aduh Tuhan, kenapa ya saya punya masalah seperti ini? Aduh Tuhan, kenapa ya saya begini? Aduh Tuhan, kenapa saya begitu? No, jangan bilang seperti itu. Nikmatin, mengucap syukur selalu. Ya. Apa yang kita nikmati, jangan maunya aja, kita senangnya aja kita nikmatin, tetapi dukanya enggak mau. Itu namanya kita egois. Mari sama-sama, setiap masalah yang kita hadapi, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Yang keempat, SMA tidak takut, ayat yang ke-18 yang tadi kita baca. SMA tidak takut kepada apa yang akan terjadi dalam hidup mereka karena mereka percaya kepada Allah. Dia tahu dia akan dimasukkan ke dapur api kalau dia melanggar atau tidak mengikuti perintah Nebukadnezar. Tetapi dia tidak takut. Dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan membebaskan dia. Dikatakan di sini, dia bilang kalau memang Tuhan tidak, ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku. SMA tidak takut karena dia percaya Allah berserta dengan kita. Kita juga tidak takut karena Allah ada bersama dengan kita. Amin. Ya. Tuhan akan menggantikan ketakutan itu menjadi damai sejahtera, sukacita, kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan kita roh keberanian untuk menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi. Jadi jangan takut, kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir, berharap kepada Allah. Ya. Sulit kalau kita berharap kepada manusia, karena manusia sering mengecewakan kita. Kenapa saya bilang begini? Karena saya bukannya muak ya. Tadi barusan saya mau mengeluarkan kata-kata muak. Enggak. Saya seringkali pernah kecewa dengan orang-orang yang sudah menjanjikan saya ini. Lina, nanti kamu ini, kalau kamu begini nanti saya bantu. Lina, kalau kamu begini, saya akan kasih kamu ini. Lina, kamu gini. Saya udah bosan dengan kata-kata seperti itu. Saya berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Kita hanya berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Manusia sering mengecewakan kita. Namanya juga manusia. Kita juga sering mengecewakan orang dengan janji-janji kita. Jangankan kita mengecewakan manusia, kita sudah sering mengecewakan Allah. Betul apa betul? Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya juga ngakuin. Seringkali kita mengecewakan Allah.
udah janji sama Tuhan, Tuhan nih begini loh. Kita kasih pengharapan. Tetapi kita nggak melakukannya. Jadi saat ini, biarlah kita berharap kepada Allah. Jangan kepada manusia. Ya. Boleh kita bercerita atau berkeluh kesah, boleh. Tetapi jangan sekali-sekali berharap kepada manusia untuk membantu masalah kita. Karena yang bisa membantu masalah kita, itu Tuhan. Ya. Kalau pada saat kita berkeluh kesah dengan teman-teman kita atau keluarga kita, dan orang itu membantu kita, itu bukan orang itu yang membantu, tetapi Allah yang menggerakkan orang itu untuk membantu kita. Jadi kita berharap aja sama Allah. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini tidak saya perpanjang. Firman Tuhan ada 5 poin. Yang pertama apa? Apa? Ketaatan dan kesetiaan. Ya. Yang kedua? Komitmen. Yang ketiga? Allah punya rencana yang indah. Allah punya rencana yang indah. Yang keempat? Tidak takut. Tidak takut. Yang kelima? Dengan terhadap agama. Kau cek boleh deh ambil. Apanya? Ini hadiahnya. Enggak lah. Hafal semuanya 355-nya. Oke? Dicatat. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah firman Tuhan terus. Saya yakin firman Tuhan terus hidup di dalam kehidupan kita, menguatkan kita, mengingatkan kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita bagi berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saya senang lagu yang katanya mengatakan, kemanakah aku dapat pergi? Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Di dalam sehari-hari, waktu saat saya naik motor, selalu lagu ini terbayang terus dalam untuk berapa minggu ini ya, 2 minggu ini kalau nggak salah, itu setiap hari saya selalu nyanyikan lagu ini. Ini lagu yang membuat saya, oh ya, sungguh besar pengorbanan Tuhan kepada kita. Tuhan begitu baik kepada kita. Dia mau kita terus naik level. Dia mau kita berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menerima upah yang besar di surga nanti.
kami ya Bapa berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, sampai Engkau datang memanggil kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, terus firman-Mu terus tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus membantu kami untuk mengingatkan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum persembahan ada kata-kata dari firman Tuhan ini saya dapat, saudaraku. Dari kata-kata itu dari firman Tuhan tadi yang saya dengar, saya rangkai sebuah kata-kata. Untuk memperoleh sukses dan berhasil itu tidak instan, saudaraku. Diperlukan perjuangan dengan berpikir positif bahwa dunia ini adalah sekolahan. Perlakuan orang-orang yang tidak adil adalah kertas ujiannya. Hadapilah dengan tabah dan dapatlah nilai yang terbaik. Amin. Wes, haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Yuk kolektan, silakan. Oh maaf ya saudaraku, tidak ada kolektan untuk mengitari kantong persembahan, tetapi saudara dan Bapak Ibu semua boleh maju ke depan, taruh di sini. Ya, juga yang sudah 4 bulannya kita tidak ada ibadah, pasti ada perpuluhan, itu untuk yang terbaik buat saudara juga, bukan buat gereja saudaraku, tetapi buat kebaikan saudara juga untuk mengembalikan perpuluhan itu. Atau Pak Janes mau berdoa terlebih dahulu untuk perpuluhan ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara, memang ini bukan minggu pertama, tapi bagi Bapak Ibu yang belum mungkin memberi persepuluhan atau belum bertransaksi, boleh langsung dikasih di kotak persembahan persepuluhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini yang sudah berjalan dengan baik. Saat ini kami memberikan persembahan dan juga Engkau menolong memberkati jemaat-Mu juga yang akan memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus, Engkau akan memelihara seluruhnya kami gereja-Mu Gesian Hobi ini. Kami percaya Tuhan, segala jerih payah kami dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak yang sia-sia. Engkau peduli, Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang kami hadapi, dan Engkau campur tangan menolong kami. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian. Tuhan mengubah ratap menjadi tarian. Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi telaga. Tuhan sanggup mengubah hutan belantara menjadi taman buah-buahan, dan Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kita nyanyikan pujian, Kau ubah ratapku jadi tarian. Haleluya. Silakan maju Bapak Ibu.
Tuhan Yesus yang memberkati. Dan kita mau mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saat ini pengumuman, sebelum kita masuk ke pengumuman, kita akan melihat video sebentar. Itu tentang gereja kita, keadaan gereja kita. Jadi Bapak-Bapak Ibu tahu, sebelum kita menghadapi pandemi COVID-19, kita sudah merencanakan untuk membuat malam dana. Ya, kemudian terjadi pandemi COVID-19, kita tunda. Kita pikir, ya mungkin pemikiran manusia, oke, kita tunda dulu, karena kita tahu selama pandemi COVID-19, semuanya pasti kita menghadapi berbagai macam masalah. Tapi ternyata, Bapak-Bapak sekalian, Tuhan punya kehendak lain. Dia membuat suatu percepatan. Minggu lalu, pagi-pagi, jam 4:30 pagi, kanopi itu hancur. Jadi itu dibuka, itu bukan karena supaya terang, enggak, tapi itu hancur karena sudah busuk tiangnya. Dan begitu hancur, untungnya masih puji Tuhan juga, karena di dalam itu ada mobil. Dan mobil itu nggak kena karena kanopi itu ketahan oleh pagar. Ya, akhirnya mobil masih bisa dibawa. Nah ini kalau mau dilihat, ini video ini adalah keadaan atap di gereja kita. Jadi kita nggak melihat apa yang ada di atas ini ya, di atas plafon. Ini yang ada. Ini dari mulai awal waktu sebelum kita mengadakan malam dana, itu dari belakang itu sudah ditambal sulam. Tapi itu nggak bakalan tahan lama, ya karena masih hanya sebagian saja yang dibuat. Waktu itu, waktu musim hujan, di belakang itu sudah berapa kali jebol ke bawah. Untungnya, saya masih puji Tuhan juga, waktu dia jatuh itu pas nggak ada orang. Jadi Tuhan itu masih baik juga. Soalnya biasanya kan ngumpulnya di belakang. Nah, ini kejadian, ini waktu awal. Ya. Jadi semua itu kayunya udah keropos. Jadi yang ada ini hanya yang bisa diganti, tapi nggak bisa diganti semua. Dan itu tidak menjamin bahwa atap itu akan tetap terus berdiri. Kalau mau dilihat, Ngebul itu bang katakan kentang nggak habis tuh. nah ini kemarin nih kalau nggak salah nih, ini setelah jatuh kemarin, tuh kondisinya. Untung masih ketahan tembok, ketahan pagar, sehingga mobil masih ada. Kenapa nggak bisa diperbaiki, Bapak-Bapak Ibu sekalian? Karena udah nggak ada pegangannya. Untuk kanopi udah nggak ada pegangannya, udah nggak ada yang bisa dipakai untuk pegangan karena kayunya udah hancur. Nih ya. Dan kejadian ini pagi, maka kalau dilihat di video ini masih gelap. Nah, tuh, ini kejadiannya seperti itu. Ya. Keadaan masih pagi. Puji Tuhan, mobil masih ada. Dan yang pertama kali mendengar ini roboh
Dia jelas Jackson ya, karena Jackson yang tinggal di sini. Dia pikir ada tetangga yang ngamuk, ternyata dia keluar, atapnya roboh. Ya, jadi sambil melihat, jadi begini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Bu Esther, ibu gembala kita, juga Pak Andri, semuanya berpikir keras bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Kalau kita hanya merenovasi sebelah itu sama sekali tidak bisa, karena kayunya nggak ada, dia mau nahan kemana. Makanya akan diputuskan kita akan membangun renovasi hanya sebatas kita mengedak di atapnya, tidak, yang ini dibuat, nanti akan dibuat, konstruksinya nanti akan sangat jelas mungkin beberapa waktu yang akan datang. Cuman informasi yang akan diberikan seperti ini bapak-bapak ibu sekalian. Kita akan mulai pembangunan ini itu di awal Agustus. Ya, kemarin yang roboh yang di depan kita nggak tahu yang di sini, karena di sini ini udah, kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat ke depan, gentengnya pun kita sudah nggak rata lagi. Gitu. Maka kita mesti ngambil satu keputusan, dan itu sudah diambil oleh kita semua, oleh Pak Andri, oleh Budok, oleh kita semua. Kita akan membuat dam. Memang itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Dari dana-dana yang sudah masuk, sudah terkumpul mungkin sekitar 140-an ya Pak ya, 140-an juta deh, lebih atau nanti akan dikonfirmasi, akan dihitung ulang lagi. Jelas itu pasti akan kurang, Bapak sekalian. Nah, pengumuman kali ini bukan kemudian kita memberikan beban yang berlebih kepada Bapak Ibu, enggak. Cuman kita memberikan informasi ini supaya Bapak Ibu tahu kondisi gereja kita itu seperti ini, kondisi tempat beribadah kita itu seperti ini. Jadi kalau di zamannya Esra, pembangunan kembali Bait Allah setelah mereka dari pengungsian dari Babel kembali ke Yerusalem dan dia mulai kembali membangun Bait Allah, itu sebenarnya kondisinya juga sama dengan kita, dengan segala macam keterbatasan. Tapi kita mesti percaya dan harap pada Tuhan. Jadi yang kita rindukan adalah semua jemaat tahu masalah yang terjadi di gereja kita seperti ini. Dan kita mengharapkan paling enggak Bapak-bapak sekalian, kita mempunyai Tuhan yang sama, kita berdoa, kita berharap pada Tuhan. Karena begini ya Bapak-bapak sekalian, ketika nanti rumah Tuhan ini terbangun, udah dibangun, udah jadi renovasinya, setiap sumbangan, mungkin katakanlah 1 bata pun yang Bapak-bapak Ibu berikan, itu akan tetap ada. 1 bata pun itu tetap berguna untuk Bait Allah. Jadi kita hanya istilahnya itu ini adalah rumah Tuhan. Kita berdoa, Tuhan bisa membantu kita semua, menguatkan kita, dan kita mengambil bagian di dalam sekecil apapun, nggak masalah. Sama seperti waktu zamannya Esra, sama Bapak-bapak sekalian, dengan segala keterbatasan itu kita berusaha untuk melakukan. Ya, nah kenapa saya berkata begini? Kebetulan saya adalah yang ditugaskan sebagai ketua pembangunan. Jadi saya share dan kita berdoa sama-sama. Siapapun kita tidak akan, maksudnya ayo kita janji iman belum, tapi kita rindu, kita tergerak. Kita punya beban yang sama karena ini adalah rumah Tuhan, dan kita punya satu keinginan untuk membuat rumah Tuhan ini kembali untuk tempat kita beribadah seperti biasa. Karena itu Bapak-bapak sekalian ya, sebagai informasi dulu, kenapa Ibu Gembala nggak ada di sini? Karena Ibu Gembala itu dapat tugas. Jadi Ibu Gembala itu termasuk tim penginjilan dari BPD. Setiap kali, sebulan sekali dia mendapatkan tugas untuk membantu atau membawakan firman renungan di gereja-gereja sekitar. Gitu. Jadi di Mogot pun kita sempat dapat NLP minggu lalu,
dapat juga. Nah sekarang Bugem pergi ke Muara Karang pada hari ini. Jadi memang karena Ibu Gembala itu tergabung dalam NLP, ditugaskan oleh BPD, jadi dia pergi. Kita dengarkan Pak Andri karena dia yang lihat saat itu. Soalnya waktu kita datang kalau mau syuting kita taunya tukangnya udah beberes gitu. Nah, waktu pertama gimana tadi Pak Andri? Oh, saya jadi bingung nih. Saya dapat WA pagi-pagi dari Jackson, Om, kanopi gereja rubuh katanya. Kebetulan waktu itu saya mau main sepeda, ya jadi udah bangun pagi-pagi tuh jam 5:30. Habis main sepeda buru-buru saya datang ke sini. Tadinya udah beli bahan mau ditambal supaya kanopi ini jangan rubuh lah gitu. Tapi saya ngelihat plafonnya udah pada lapuk, terus ada dari Bugem, ada masukan juga dari Pak Chandra. Ya akhirnya sebagai tim panitia ya Pak ya, Ketua Panitia Pembangunan, akhirnya saya putuskan ya kita ini semua daripada pasang rapi-rapiin lagi, buang biaya lagi, ya udahlah langsung kita mendingan ambil tindakan, kita bangun semampunya kita gitu. Paling enggak untuk yang tadi ngedak, yang ngecor aja dulu gitu. Kalau kita ada dana lagi, langsung kita naikin ke atas. Rencananya sih dengan malam kasih, malam pujian itu kita mau ngumpulin uang sampai 500-an juta, tapi dengan keadaan seperti ini nggak memungkinkan. Jadi memang dana yang ada itu pun ada yang nyumbang kemarin 30 juta dari AIS ya, cabang Batu Tulis juga, kolektif ya, itu sehingga totalnya dari yang tabungan kita, yang kolektor Bapak Ibu semua, lalu ada penjualan tiket juga dimasukkan, walaupun nanti kita harus gantiin, nanti belum dipesan kan makanannya ya, nanti uangnya itu ya memang sekitar segitu kemarin 140 ya, udah di DP-in ke sentral 10 juta, dan ada 130 ya. Dengan uang segitu ya kita cobalah usahakan paling nggak ngecor dulu gitu ya. Saya rasa itu aja untuk dari saya, itu aja. Dan betul awal Agustus rencana kita mau bangun ini. Selanjutnya terserah Tuhan ya, pasti Tuhan akan cukupkan. Lalu untuk ibadah ya kemungkinan kalau memang masih mau kita ada ibadah seperti ini ya paling kita adakan di Danmogot ya. Danmogot sudah ada ibadah jam 9, mungkin kita mundurin majuin jam 8, kitanya jadi jam 10 gitu misalkan, tetap tapi keputusannya bagaimana, karena memang cukup lama ya, mungkin bisa 3 bulanan kali Pak ya kita nggak bisa ibadah di tempat ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya saudara, biar Tuhan menggerakkan hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita yang terutama. Jangan kita katakan, aku cuma punya segini Tuhan, tetapi dengan segini, segenggam tepung dan sebuli-buli itu bisa melakukan yang terbaik buat diri saudara semua. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian doa Yabes.
virus corona yang jahat Tuhan Yesus, yang menggemparkan bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi bagi kami, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Engkau yang menjagai kami selalu Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus. Juruskan hati kami Tuhan Yesus untuk berfokus pada kehidupan di dalam Tuhan selalu dan selalu. Tuhan Yesus, hati kami Tuhan Yesus dirindukan Tuhan untuk bekerja sama membangun gereja Tuhan di Kosambi ini, GSJ New Hope. Tuhan, gerakan hati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu nyata. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, saat ini bila ada saudara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kesusahan perekonomian saat ini Tuhan, berikan iman yang teguh. Kami tidak akan khawatir Tuhan Yesus akan segala keadaan. Kami percaya Tuhan, Engkau maha kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang pelihara kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu beserta dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, tidak sekali-kali ditinggalkan dan tidak sekali-kali dibiarkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami, dimanapun beliau berada, kemanapun beliau Kau utus Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan, saat memberitakan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu hidup. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati yang mendengar, sehingga ada roh pertobatan dan ada yang mengatakan, yes, Engkau ada bersama kami Tuhan, dan Engkau ada selalu bersama dengan kami. Itu hidup di dalam hidup setiap yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, berkati ketiga orang anaknya Tuhan Yesus, Ezra, Elsa, dan Elis. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam saat belajar Tuhan Yesus yang memberikan otak yang cerdas, otak yang pintar, penuh hikmat dan akal budi, daya ingat yang kuat, sehingga anak-anak ini menjadi sinar terang Tuhan dimanapun anak-anak ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan menjagainya selalu, dijauhkan dari pergaulan jahat, kuasa jahat, roh jahat. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami berdoa buat Pak Handri Tuhan, sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Berkat-Mu tercurah, berkat yang dari tempat maha tinggi dicurahkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apa yang dikerjakan oleh Pak Handri Tuhan buat sukses, berhasil, dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Pak Janes dan keluarga, istri dan anaknya. Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan oleh Pak Janes Tuhan buat sukses, berhasil, dan beruntung Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkannya Tuhan Yesus. Kami percaya ini Tuhan, berkat-Mu tercurah, haleluya, buat jemaat Tuhan. Biar berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan, dipadatkan, digoncangkan, melimpah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengaminkan doa ini, dan saya persilakan untuk Pak Janes berdoa untuk doa berkat. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan kasih daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, haleluya, amin. Bapa, terima kasih.
saudara semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua.